Salah satu agama yang paling banyak dipeluk penduduk dunia adalah agama Kristen. Orang-orang yang beragama Kristen biasa disebut sebagai umat Kristiani. Mayoritas pemeluk agama Kristen adalah orang-orang dari negara barat, seperti Eropa dan Amerika. Ajaran Kristen juga menyebar luas ke negara-negara lain, salah satunya Indonesia. Bagaimana sejarah agama Kristen? Kenapa juga ada Katolik dan Protestan? Lalu bagaimana agama Kristen sampai ke Indonesia? Sejarah agama Kristen. Kami sadur dari artikel berjudul Sejarah Agama Kristen pada Kompas.com, 22 Desember 2022. Agama Kristen bermula dari kota kecil bernama Yerusalem, yang kemudian berkembang menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran, kematian, dan kenaikan Yesus ke surga menjadi awal mula serta intisari dari kekristenan yang dipeluk oleh umat Kristiani. Lebih lanjut, setelah kemunculan Perjanjian Baru, agama Kristen pun mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, yang kebanyakan dibawa oleh bangsa penjajah seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda. Perjanjian Baru adalah bagian utama kedua kanon Alkitab Kristen yang membahas ajaran-ajaran dan pribadi Yesus, serta berbagai peristiwa dalam kekristenan pada abad ke-1. Ketiga negara, Spanyol, Portugis, dan Belanda, menjajah negara-negara di kawasan Asia hingga Afrika. Ketika menjajah, ketiga negara itu juga turut menyebarkan ajaran Kristen yang mereka bawa ke negara jajahannya. Biasanya, penyebaran ajaran Kristen dilakukan oleh para pendeta yang disebut dengan misi glory atau memperluas penyebaran Kristen ke wilayah-wilayah yang baru. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk menyebarkan ajaran Kristen, salah satunya Zending. Zending adalah organisasi-organisasi perkabaran Injil yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran Kristen di tengah masyarakat. Dalam agama Kristen, ada beberapa hal yang menjadi pilar utama, yaitu Yesus Kristus, yang diyakini oleh umat Kristiani sebagai anak Allah. Alkitab, kitab umat Kristiani. Baptis, simbol mensucikan diri dari segala dosa ketika manusia dilahirkan. Tritunggal, satu Tuhan memiliki tiga pribadi yang sehakikat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyebaran agama Kristen. Dalam artikel berjudul Sejarah Agama Kristen di Indonesia dan Penyebarannya di laman gramedia.com, disebutkan bahwa penyebaran agama Kristen di dunia dimulai dari berdirinya gereja-gereja di sepanjang Mediterania Timur hingga negeri Romawi, dan diyakini mencapai wilayah timur jauh hingga ke India dan bahkan sampai ke Indonesia yang saat itu masih disebut sebagai India oleh bangsa Barat. Penyebaran agama Kristen di dunia ini sangat erat kaitannya dengan diaspora yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Hal ini dikarenakan pemeluk agama Kristen awalnya merupakan pengikut Yahudi atau proselit biblikal yang umumnya disebut Kristen Yahudi. Diyakini penyebaran agama Kristen di dunia mula-mula berawal dari setelah disalibnya Yesus di sebuah kota kecil di Yerusalem, hingga Yesus bangkit lagi dan pergi ke surga. Gereja pertama didirikan setelah 50 hari kebangkitan Yesus dari kematian. Pada saat itu, setelah hari kebangkitannya, Yesus sudah berjanji akan mendirikan sebuah gereja sebagai tempat peribadatan. Untuk mempelajari mengenai kisah hidup Yesus yang ada di Alkitab, dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Buku Teologi Perjanjian Lama, Sejarah, Metode, dan Pokok-pokok Teologi Perjanjian Lama menceritakan kisah awal dari perjalanan tersebut. Orang-orang pertama yang masuk ke agama Kristen adalah orang Yahudi yang menganut aliran Yudaisme, yang mana merupakan persekutuan-persekutuan dari orang yang mengakui ketuhanan dari Yesus, karena pada awalnya muncul agama Kristen. Agama ini dipandang sebagai salah satu sekte Yahudi yang berpusat di Yerusalem. Periode gereja bermula pada tahun 33 Masehi, yang diberikan pelayanan oleh para Petrus dan Paulus dalam memberitakan tentang kisah Yesus, sehingga tobatnya Kaisar Konstantinus
dan masuk ke dalam agama Kristen pada tahun 325 Masehi. Pada periode ini mulai banyak misionaris Kristen yang mengembara ke seluruh dunia untuk mulai menyebarkan agama Kristen ke berbagai negara di seluruh dunia. Protestan dan Katolik. Protestan dan Katolik adalah dua agama yang menyembah Tuhan yang sama, namun dengan prinsip iman yang berbeda. Pada awalnya, Katolik dan Protestan adalah satu agama, yaitu agama Katolik. Namun dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari salah satu pemuka agama, maka agama Katolik pun terpecah menjadi dua sisi, Katolik dan Protestan. Karena Katolik dan Protestan ini berasal dari agama yang sama, maka tak heran jika ada persamaan dalam menjalani aktivitas keagamaan mereka. Awal mula perpecahan. Sejak abad ke-5 Masehi, Gereja Katolik Roma menjadi pusat kegiatan politik dan budaya kekristenan di Eropa. Memasuki periode Renaissance, para pemikir barat mulai mempertanyakan, bahkan menentang otoritas tinggi Gereja Katolik. Mereka mengkritik doktrin-doktrin yang dianggap palsu dan mengutuk korupsi Gereja Katolik Roma. Praktik korupsi yang dimaksud adalah jual beli jabatan rohaniwan, serta penjualan indulgensi atau pembayaran untuk pengampunan dosa. Menurut para reformis, hal tersebut adalah bukti kerusakan sistemik yang harus direformasi. Para sejarawan menganggap bahwa titik awal dimulainya reformasi adalah ketika Martin Luther memaku selembar kertas yang berisi 95 kritik terhadap otoritas Gereja Katolik. Aksi ini dilakukan di depan sebuah gereja di Wittenberg, Jerman pada 31 Oktober 1517. Saat itu, Martin Luther dikenal sebagai seorang biarawan dan dosen di sebuah universitas di Wittenberg. Pada 1521, Luther dipanggil ke hadapan Dewan Worms dan secara resmi dikucilkan oleh Gereja Katolik. Atas perlindungan Frederick III, Luther kemudian menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Alhasil, legitimasi para imam Katolik pun terancam karena orang-orang tidak perlu bergantung padanya untuk menafsirkan Alkitab. Serangkaian perang antara Gereja Katolik Roma dan Reformis Protestan pun pecah antara 1524 hingga 1648. Pada akhir reformasi, Lutheranisme telah menjadi agama di sebagian besar wilayah Jerman, Skandinavia, dan Baltik. Reformasi Protestan di Eropa. Bermula pada 1517 di Jerman, gelombang reformasi Protestan kemudian meluas ke seluruh benua Eropa hingga mencapai puncaknya pada 1545 dan 1620. Di Swiss, reformasi dimulai pada 1519 setelah khotbah Ulrich Zwingli yang sebagian besar ajarannya menyerupai ajaran Luther. Pada 1541, seorang Protestan Prancis bernama John Calvin yang telah menghabiskan 10 tahun sebelumnya di pengasingan dengan menulis doktrin, dipanggil ke Jenewa untuk menyebarkan ajarannya. Ajaran Calvin pun cepat menyebar ke Skotlandia, Prancis, dan Transilvania, di mana Calvinisme menjadi kekuatan agama dan ekonomi selama 400 tahun berikutnya. Sementara di Inggris, reformasi dimulai pada 1534, ketika Henry VIII menyatakan dirinya yang akan memegang otoritas akan hal-hal yang berkaitan dengan gereja. Henry VIII kemudian membubarkan biara-biara Inggris dan membagikan Alkitab kepada rakyatnya. Setelah kematian Henry VIII, Inggris sempat condong ke Protestantisme yang diresapi Calvinisme juga Katolik. Pada 1559, Elizabeth I naik tahta dan selama 44 tahun pemerintahannya, Gereja Inggris memilih jalan tengah antara Calvinisme dan Katolik.
Gerakan kontra reformasi Gereja Katolik. Gereja Katolik sebenarnya cukup lambat dalam menanggapi reformasi Martin Luther dan para reformis lainnya. Konsili Trente yang mengadakan pertemuan secara terus-menerus antara 1545 hingga 1563 akhirnya melahirkan gerakan kontra-reformasi. Untuk menghadapi Protestanisme, Gereja Katolik melakukan banyak upaya, termasuk tumbuh menjadi lebih spiritual, melek huruf, dan berpendidikan. Seperti contohnya dilakukan oleh kalangan Yesuit, suatu tarekat baru yang terorganisasi, yang menggabungkan spiritualitas dengan intelektualisme yang berpikiran global. Perang 30 tahun. Konflik keagamaan antara kaum Protestan dan Katolik memuncak pada 1618 hingga 1648 atau kemudian dikenal sebagai Perang 30 tahun. Perang ini kemudian diakhiri dengan Perjanjian Damai Westphalen yang berisi dua prinsip utama, yaitu semua pihak memiliki hak untuk menentukan agama negaranya sendiri. Tiga aliran Kristen yang diakui adalah Katolik Roma, Lutheran, dan Calvinis. Jaminan hak bagi orang-orang Kristen dalam menjalankan agamanya. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri kekuasaan politik kepausan di Eropa. Dampak reformasi Protestan ini mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran, di antaranya Katolik dan Protestan. Timbulnya pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16. Runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara Eropa. Munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Awal mula agama Kristen masuk di Indonesia. Masih dari sumber artikel berjudul Sejarah Agama Kristen di Indonesia dan Penyebarannya di laman gramedia.com. Agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7, atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi, melalui Gereja Timur Assyria yang berada di dua tempat, yaitu di daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang, serta daerah Barus yang sekarang merupakan daerah Tapanuli Tengah, yang keduanya berada di wilayah Sumatera. Sejarah masuknya Kristen di Indonesia juga tercatat oleh buku seorang ulama bernama Syekh Abu Salih Al-Armini. Dalam buku tersebut tercatat ada beberapa gereja di seluruh wilayah persebaran agama Kristen di seluruh dunia yang tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di Mesir, Abysia, Afrika Barat, Nubia, Spanyol, Arab, dan India. Ada sekitar 707 gereja dan 181 monasteris, yang mana salah satu gerejanya ada di Indonesia. Saat itu Indonesia masih disebut sebagai wilayah India oleh bangsa Barat. Gereja yang pertama ada di Indonesia adalah gereja Ortodoks. Hal ini ditandai dengan corak gereja Nestorian di daerah Barus, Mandailing, Sumatera Utara. Katolik Roma pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1511, tepatnya tiba di Aceh. Kemudian pada tahun 1534 tiba di Kepulauan Maluku, yang dibawa oleh orang Portugis yang menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Pembawa agama Kristen ke Kepulauan Maluku adalah seorang bernama Franciscus Xaverius yang merupakan seorang misionaris Katolik Roma dan pendiri Ordo Yesuit. Diketahui Franciscus Xaverius ini bekerja dan ditugaskan di Kepulauan Maluku untuk menyebarkan agama Kristen. Pada tahun 1960, ketika aliran komunisme dilarang, banyak etnis Tionghoa di Indonesia yang mengaku-ngaku sebagai pemeluk agama Kristen agar tetap aman dan tidak melanggar aturan pemerintah. Namun lambat laun, akhirnya masyarakat Tionghoa di Indonesia banyak yang memeluk agama Kristen, dan bahkan menjadi agama mayoritas etnis Tionghoa di Indonesia saat ini. Meskipun merupakan agama yang minoritas di Indonesia, namun agama Kristen tetap diterima baik oleh bangsa Indonesia dan bahkan menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Pemeluk agama Kristen di Indonesia juga memiliki hak yang sama dengan pemeluk agama lain
sehingga tidak ada perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Persebaran agama Kristen di Indonesia bisa dibilang banyak mendominasi beberapa provinsi, terutama Provinsi Sumatera Utara dan provinsi di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, NTT, dan Sulawesi. Sampai saat ini, agama Kristen di Indonesia masih menjadi agama dengan pemeluk terbanyak nomor 2 setelah agama Islam.